does perfect even mean? Is there even such a thing? Diambil dari mana ini, Mas? Dari Cilengsi. Cilengsi. Di Jawa mana jadinya? Dari Jawa Barat. Jawa Barat ya. Berapa hari perjalanan? Perjalanan 3 hari. 3 hari ya. Makasih Mas ya. Ya. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Hai bosku dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita akan melihat unboxing daripada rangka konstruksi pedok modular dan untuk bagian pembangunan hospitality atau medical center. Dan tepat sekali kita dapat melihat di sini rangka daripada pedok modular maupun untuk hospitality sudah berdatangan di lokasi yang akan tempat mereka melakukan perakitan. Seperti yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu di video yang sudah saya bagikan kepada bosku, di mana pendistribusian untuk rangka pedok modular serta nanti akan terbangun untuk bagian hospitality atau medical center yang berada di depan kita kali ini yang akan siap dilakukan pengecoran dasarnya. Dan memang progres pengerjaan daripada sirkuit MotoGP Mandalika banyak terfokus di bagian area pedok bosku. Tentu ini menjadi sebuah angin segar di mana apa yang sudah kita ketahui bahwa pembangunan pedok modular merupakan salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan. Di mana sistem pedok modular akan bisa dibongkar pasang bosku. Bukan berarti bahwa ketika menggunakan sistem bongkar pasang hal tersebut tidak permanen untuk konstruksi pedok maupun konstruksi daripada pembangunan lain seperti hospitality atau medical center. Ini menjadi sebuah acuan di mana konsep yang sudah sangat canggih menjadi sebuah dasar pembangunan area konstruksi pedok. Ini menjadi sebuah hal yang baru di mana pembangunan yang berada di sirkuit MotoGP Mandalika menggunakan sistem yang sudah dirancang dengan sangat canggih bosku. Di mana pedok modular atau konstruksinya baik untuk hospitality atau medical center yang dikerjakan oleh PT Wika Gedung yang diproduksi di Jawa Barat bosku. Ini merupakan salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan sekaligus menguji bahwa sistem yang digunakan untuk pedok modular ini merupakan sistem yang anti gempa. Dan kita akan melihat juga di sini untuk bagaimana sih sebenarnya konstruksi dari pedok modular tersebut bisa kita akan kepokan untuk pembangunan pedok di sirkuit Kanada. Dan beginilah kondisinya nanti ketika sistem yang sudah dikerjakan atau terpasang maka akan sedikit hampir sama dengan konstruksi pedok yang berada di Kanada bosku. Ini mega proyek nasional bosku dengan status super prioritas. Kalau ada namanya VIP, di atasnya VIP itu status daripada pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya tidak akan begitu sederhana untuk membuat bagian pembangunan pedok ini tentunya bosku. Bagian pedok ini akan dirancang dengan begitu indahnya nantinya. Tentu kita akan melihat progresnya. Nanti kita akan nilai apakah itu memang benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita terus akan pantau di mana progres pembangunannya terus memperlihatkan begitu banyak perubahan tentunya bosku. Di mana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika akan menjadi tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike nantinya. Tentunya dalam video kali ini bosku saya tidak akan sekedar untuk menyajikan informasi tentang kedatangan daripada konstruksi pembangunan pedok modular maupun konstruksi bagian untuk pembangunan hospitality atau medical center. Namun kita akan mencoba untuk melihat capaian pengerjaan dan kali ini kita akan mencoba mengelilingi bagian area outer lane service route. Dari kita mulai tepat sekali berada di bagian area tikungan ke-1 di bagian area outer lane
bagian service route-nya bosku. Tentu kita akan menggali informasi atau menggali capaiannya di sini untuk memperlihatkan kepada bosku dari Sabang sampai Merauke bagaimana capaian dari pengerjaan penempatan daripada pagar pembatas atau concrete barrel. Tentunya kali ini kita sudah dapat melihat untuk bagian trek pertama sudah terpasang dengan sangat baik untuk bagian area pagar pembatas di bagian tengah area outer lane service route dari trek ke-1 menuju tikungan kedua dan ketiga. Selanjutnya kita sudah melintas di bagian area outer lane service route dari trek kedua menuju tikungan ketiga dan tikungan keempat yang sudah terlihat untuk bagian area rumputnya sudah sangat menghijau walaupun masih belum diberikan bagian jaringnya di bagian pagar pembatas yang akan terus dilakukan pengerjaan. Tentunya memang progres pengerjaan yang terus terfokus untuk dapat menyambungkan atau terkoneksinya semua bagian area pagar pembatas di bagian tengah area outer lane service route. Selain itu juga kita dapat melihat di sini aktivitas para pekerja yang akan melakukan penyambungan atau pelebaran untuk bagian area outer lane service route yang berada di bagian tikungan kelima menuju tikungan keenam, di mana proses penghamparan untuk material sabis atau LPA terus dilakukan segera untuk dapat tuntas. Tentunya ketika sudah dilakukan pengaspalan nantinya akan ditaburkan untuk bagian material gravel atau kerikil halus yang menjadi tempat titik jatuh para rider MotoGP atau ketika terjadi eksiden nantinya tidak terlalu terluka bagian badan daripada para rider MotoGP tentunya bosku. Dan kali ini kita sudah dapat melintas di bagian area outer lane service route dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7 yang masih belum diberikan beton pagar pembatas, di mana progres pengerjaan yang sudah baik juga di bagian area tikungan ke-7 untuk bagian penempatan daripada pagar pembatas atau kita sebut sebagai concrete barrel bosku. Dan untuk saya sampaikan kembali kepada bosku dari Sabang sampai Merauke, tentunya untuk bagian lintasan sudah hampir mencapai 80% lebih untuk pengerjaannya. Tentu ini menjadi progres yang sangat begitu membuat kita terus bersemangat untuk dapat mengawal mega proyek nasional ini. Tentunya sirkuit MotoGP Mandalika ini merupakan sirkuit yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk rakyat Indonesia. Namun keberuntungannya di mana Lombok diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola, untuk dapat nantinya menjadi tempat kita berkumpul di sini dari Sabang sampai Merauke. Anak negeri bisa meluapkan semua emosinya. Tentunya bukan emosi untuk kita harus berkelahi dengan sesama bangsa, namun kita akan banyak berbicara tentang bagaimana kemajuan bangsa ini bosku. Tentunya di mana progres pengerjaan untuk menghamparkan gravel juga terus dilakukan di bagian area yang sudah ditetapkan menjadi area titik jatuh para rider nantinya ketika terjadi crash atau eksiden bosku. Dan tepat sekali kita sudah berada di bagian area trek ke-9 atau tepat sekali di outer lane service route dari trek ke-9 yang akan kita lewati kali ini merupakan tikungan ke-10 atau bagian area outer lane service route dari tikungan ke-10 yang berbelok ke arah kanan yang kita sudah lewati kali ini. Dan tentunya untuk progres atau capaian terbesarnya di bagian area pagar pembatas sudah terpasang dengan sangat baik bosku. Dan memang saya sampaikan di sini bosku untuk bagian lintasan juga sudah baik pengerjaannya, di bagian tengahnya tinggal dilakukan finishing saja bosku. Tentu progres yang terus dikerjakan di bagian lintasan sirkuit MotoGP Mandalika selain untuk menempatkan bagian area pagar pembatas baik di area inner maupun outer lane service route, sekaligus untuk membuat area curve-nya juga bosku. Tentunya kita terus mengawal mega proyek nasional ini, bentuk kecintaan kita terhadap pembangunan nasional. Dan untuk mengawal mega proyek nasional ini bosku, tentunya kita harapkan bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini sesuai dengan apa yang kita inginkan atau idamkan, di mana sirkuit MotoGP Mandalika ini merupakan sirkuit yang bertaraf internasional yang akan menjadi tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike, di mana balapan kasta tertinggi di dunia akan disajikan di sini nantinya bosku. Tentunya kita akan bertemu bersua di sini untuk menghadirkan balapan yang luar biasa. Tentunya kita akan bersemangat untuk melihat para rider kesayangan kita bosku.
Selanjutnya, kita sudah berada kembali di bagian area Outerland Service Route dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13 yang kita akan berbelok ke arah kiri kali ini, bosku. Tentunya progres pengerjaan untuk penempatan pagar pembatas sudah ditempatkan, untuk betonnya saja tinggal akan diberikan jaring-jaringnya, bosku. Dan memang progres pengerjaan untuk menyambungkan area Outerland Service Route dari trek ke-13 menuju ke-14 akan segera dilakukan pengaspalan, karena progres pengerjaannya masih dilakukan untuk menghamparkan material sabis atau LPA di bagian area yang dulunya merupakan tempat masjid warga, yang kali ini akan dikerjakan untuk penempatan daripada lintasan daripada bagian area Outerland Service Route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15. Dan tepat sekali kita sudah tidak dapat melewati di bagian area Outerland dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15, disebabkan masih dalam proses pengerjaan untuk dapat tersambungnya dan pemberian material sabis atau memperkuat bagian pondasi bawah untuk bagian area lintasan di area Outerland Service Route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15. Dan beginilah kondisi di bagian area tikungan ke-14 yang sudah dilakukan pengerjaan untuk penanaman rumput yang terkoneksi dengan bagian tikungan ke-13. Dan beginilah yang dapat saya sampaikan kepada bosku atau laporkan kepada bosku di mana capaian pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Saya Edi Sundoro undur diri dan sampai jumpa di review selanjutnya. Salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Bila hilsabil haq pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.